Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Sena desu. Watashi wa Chimahi Daiichi Senmon Koko no Jussan Nensei desu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan lampiran 25 pada buku Sakura volume 3 dengan bertemakan karya wisata. Minasan, yoroshiku onegai shimasu. Seperti yang sudah kita ketahui, karya wisata adalah kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga terdapat aktivitas edukasi dan pendidikan di dalamnya. Nah, seperti apa sih karya wisata di Jepang itu? Mari kita simak baik-baik ya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih siapakah mereka dan kemanakah tujuan mereka? Jika kita lihat dari foto ini, seperti sekumpulan siswa yang sedang menaiki bus ya. Ini adalah siswa SMA dari Iwateken, Prefektur Iwate, yang akan karya wisata ke kota Kyoto. Sekadar informasi, karya wisata di Jepang itu biasanya dilakukan pada musim gugur. Karena pada musim ini, kita bisa menyaksikan pemandangan daun-daun berubah warna. Lalu, sedang apakah para siswa ini? Siswa SMA dari Iwateken ini sedang berfoto di tangga Kiyomizu-dera atau kuil Kiyomizu. Kiyomizu-dera adalah kuil air suci, merupakan warisan budaya dunia UNESCO dan termasuk salah satu kuil paling terkenal di Kyoto. Kuil ini terletak di atas gunung yang tertutupi pepohonan di sebelah timur kota Kyoto. Kuil ini dibangun pada tahun 1633 tanpa menggunakan sebatang paku sekalipun. Kualitas kayu dan teknik pembangunan kuil Kiyomizu-dera inilah yang membuat kuil ini tetap berdiri dengan gagah di ketinggian. Lalu setelah para siswa berfoto, siswa dibentuk menjadi satu kelompok yang berisikan 5-6 orang untuk mengunjungi tempat menarik lainnya yang ada di dalam brosur. Bisa kita lihat dari foto ini, para siswa sedang mengunjungi tempat-tempat menarik yang ada di dalam brosurnya sembari menganalisis atau mengobservasi tempat-tempat itu. Kemudian setelah berkeliling mengunjungi tempat menarik, para siswa makan malam di ryokan atau penginapan tradisional Jepang dengan menu khas Jepang yaitu sukiyaki. Sukiyaki terdiri dari jamur shiitake, bawang daun, sawi putih, sayuran hijau, tahu putih, daging sapi, dan juga telur. Kurang lengkap rasanya jika kita mengunjungi suatu tempat, tetapi tidak membeli oleh-oleh khas tempat tersebut. Nah, setelah makan malam, adalah waktunya untuk membeli oleh-oleh. Oleh-oleh khas Kyoto dengan motif tradisional Jepang berupa kipas, sumpit, dompet, kain, sapu tangan, dan juga payung. Foto di sebelah kanan adalah kue khas Kyoto, yaitu bernama Yatsuhashi, yang terkenal sejak zaman dulu kala. Kue tersebut berisi an atau selai kacang, tapi sekarang ini kue sudah disesuaikan dengan kesukaan orang zaman kini, yaitu ada yang berupa isi coklat, selai stroberi, dan juga bermacam-macam selai lainnya. Kyoto merupakan kota yang memiliki banyak peninggalan bangunan kuno dan pernah menjadi ibu kota Jepang. Kyoto banyak dikunjungi siswa sekolah dari berbagai daerah di Jepang yang akan berkarya wisata. Nah, berikut adalah contoh-contoh kuil yang ada di Kyoto. Yang pertama ada kuil Fushimi Inari. Kuil ini terkenal dengan kuil 1000 pintu. Lalu yang kedua ada kuil Yasaka. Kuil Yasaka ini dikenal sebagai kuil percintaan. Maka dari itu, banyak pasangan suami istri yang mengunjungi kuil ini dan membuat permohonan percintaannya. Lalu, ada kuil Kinkakuji. Dikenal sebagai pavilion emas karena bersinar seperti emas. Bisa kita lihat dari fotonya, terlihat seperti bangunan yang dipenuhi dengan emas. Lalu, ada juga kuil Ninnaji. Kuil Ninnaji merupakan salah satu warisan budaya UNESCO. Lalu ada kuil Tenryuji, salah satu kuil yang paling penting di distrik Arashima, Kyoto. Lalu selanjutnya ada kuil Ginkakuji. Ini adalah kuil kembarannya Kinkakuji karena kuil ini dikenal sebagai pavilion perak. Bangunan kuil Ginkakuji memang terinspirasi dari kuil Kinkakuji. Lalu seperti apa sih karya wisata di Indonesia itu? Nah, biasanya karya wisata di Indonesia terbagi menjadi dua daerah. Yang pertama daerah Jawa Barat atau Jakarta sekitarnya, lalu yang kedua ada Jawa Tengah atau Jawa Timur sekitarnya. Nah, biasanya tempat yang sering dikunjungi saat karya wisata di Jawa Barat atau Jakarta adalah tempat-tempat bersejarah seperti museum, kota tua,
monumen nasional, dan lain-lain. Namun ada juga orang yang berkarya wisata untuk mencari hiburan seperti ke taman hiburan Dufan, Ancol, The Jungle, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ke daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tempat yang paling sering dikunjungi adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Pantai Parangtritis, Malioboro, Gunung Merapi, dan lain-lain. Lalu kegiatan apa saja sih yang dilakukan siswa Indonesia saat karya wisata? Seperti pada umumnya, siswa di Indonesia menaiki bus untuk sampai ke tempat tujuan karya wisata. Lalu siswa membentuk kelompok lalu mengobservasi tempat tersebut. Sama seperti di Jepang ya. Kemudian siswa makan malam dengan makanan khas daerah tersebut. Lalu tak lupa juga siswa membeli oleh-oleh khas daerah tersebut. Nah, di sini ada siswa sedang menikmati makan malam di sebuah penginapan dengan menikmati makanan khas Dieng, mie ongklok. Mie ini terbuat dari racikan resep khas yang dilengkapi potongan daun kucai, kol, dan kuahnya yang dicampur dengan tepung kanji. Kemudian tidak lupa juga untuk membeli oleh-oleh. Oleh-oleh khas Jawa Tengah berupa gelang, kalung, gantungan kunci berbahan dasar kayu yang diukir oleh pengrajinnya itu sendiri. Lalu di sebelah kanan ada bakpia patok. Bakpia patok adalah gulungan tepung panggang dengan berbagai isian. Kalau dilihat-lihat, bakpia patok mirip ya teman-teman dengan kue khas Jepang yaitu kue an. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan kota Kyoto dari channel YouTube Nihongo Mantapu. Jadi hari ini kita bakal explore seharian ini pakai kimono di Kyoto. Kita bakal pergi ke tempat-tempat seru di Kyoto dan sebagainya. Ikuti terus ya guys. Oke, let's go. Yo guys, kalau misalnya kalian ke Fushi Minari nih, selain ke Senbontori itu yang mana? Senbontori itu yang biasanya kalian lihat di Instagram yang banyak tiang gitu, yang ada ribuan jumlahnya. Ada juga hal menarik yang kalian harus lihat, yaitu ini, Taisha Shrine. Ini juga ini. Jadi yuk kita lihat sama-sama yuk. Oke guys, jadi di sini tuh ada petanya ya, peta dari Fushimi Inari ini. Lihat deh, luas banget. Jadi bener-bener suatu tempat yang sangat-sangat bersejarah. Nah, kita sudah mulai masuki Senbontori-nya guys. Jadi ini lihat deh, sampai ujung, sampai wadidaw. Itu semua kayak gini semua. Tuh guys, BTW fun fact-nya adalah lihat deh, di sebelah sini itu ada tulisan-tulisan apa? Heisei 18 nen. Jadi misalnya yang di sini itu adalah tulisan-tulisan tentang tahun didirikannya, dan di sebelah sini itu adalah nama-nama dari orang atau perusahaan atau pihak yang telah menyumbangkan. Jadi istilahnya mereka yang bikin tiang ini nih gitu. Nah, jadi
mungkin itu suatu Kepercayaannya. kepercayaan mereka kalau misalnya menyumbang satu tiang atau ya berkontribusi untuk kuil itu akan menambahkan kemakmuran mereka, kemakmuran, kesuksesan keberuntungan mereka, dan bener. sebagainya gitu. Bener banget. Ya. BTW, lihat Ya. nggak sih? Nantiin nggak sih dari tadi itu ada banyak banget nih patung-patung rubah fox. Oh. Nantiin nggak sih? Jadi dalam bahasa Jepang itu kitsune. Jadi orang Jepang ini punya kepercayaan kalau misalnya kitsune atau rubah itu adalah messenger dari para dewa. Oh. Ya. Jadi mereka kan percaya sama dewa nih. Ya, jadi ya messengernya itu si Fox ini gitu. Oh gitu. Sering kan nggak sih kalau misalnya kayak yang topeng-topeng rubah itu loh? Oh sering banget. Ya, Di itu. anime-anime Jepang juga ada bukan sih? Kayak gitu juga. Ada banyak banget. Nah itu dia. Jadi maknanya dari kitsune atau rubah dalam budaya Jepang itu adalah seperti itu guys. Messenger dewa guys. Yo guys, BTW di setiap kuil atau shrine di Jepang itu biasanya ada apa ya ngomongnya? Sesuatu yang bisa ditulis-tulis Untuk kayak doa hope, gitu, untuk untuk hope. hope, terus Iya. digantung di suatu tempat. Nah kalau di sini kita beli ini, ya harganya 800 yen. Beli, terus kita tulis doa kita atau misalnya tulis nama, terus kita gantung di Digantung. sini. Ada pokoknya kayak berapa gantungannya, kan bisa lihat sendiri di sini. Di sana juga ada tuh guys. Banyak banget tempatnya di sini. Jadi kalian bisa gantung di mana ya sebenarnya? Ya. Jadi Jerome, ini tuh tempat apaan sih? Jadi ini namanya adalah Sanjusan Gendo Temple. Ini adalah temple orang Buddha dan goddess-nya yang mereka sembah di sini atau yang mereka puja di sini adalah Goddess of Mercy, yaitu Kanon. Kanon. Di dalam sini tuh guys, ada 1001 patung dan satu ada yang besar banget tuh. Nah itu si Kanon itu mungkin si ya. Jadi Kanon. 1000-nya itu lah, ya mungkin Army-arminya itu. army-arminya gitu ya. Bener. Nah sayang banget kita nggak boleh ngerekam di dalam. Jadi boleh, guys. kalian cuma bisa lihat gambar-gambarnya. Bener. Yo guys, kita akan jalan ke tujuan akhir kita, yaitu Kiyomizu-dera Temple. Jadi hari ini kita emang turnya ke temple-temple ya. Bener. Emang di Kyoto itu tujuannya temple sih ya. Bener. Kalau misalnya di experience Tokyo, tradisi. iya, Iya, Jepang. tradisi Kalau misalnya di Jepang. Tokyo atau di Osaka itu lebih ke yang modern-modern gitu ya guys, yang kota-kota yang Teknologi. keren-keren teknologi. Kalau misalnya di Kyoto itu emang yang lebih tradisional. Bener. Nah jadi kata tour guide tadi, Kiyomizu-dera ini adalah temple paling terkenal di Jepang dan setahun itu bisa 6 juta orang yang kesini gitu. BTW bersamaan yang aku temui di setiap temple di Jepang itu adalah di setiap kita mau ke temple ya, Ya. itu selalu ada toko-toko gitu loh. Selalu ada pertokoan gitu. Entah jual makanan, jual omiyage itu adalah oleh-oleh kayak goods gitu. Ya. Di Asakusa juga kayak gitu, di beberapa tempat yang lain juga kayak gitu. Jadi begitulah ciri khas temple di Jepang ya guys. Yo guys, sekarang udah sampai di depannya Kiyomizu-dera Temple. Wah guys, ada yang foto kelas guys. Oke guys, BTW di sini orang-orang pada ngantri untuk minum air dari waterfall namanya Otowa ya. Jadi ini dipercaya sama orang Jepang kalau misalnya minum air ini bisa meningkatkan 3 aspek dalam kehidupan, yaitu karir, percintaan, dan kesehatan. Guys, BTW centongnya ini dimasukin ini adalah ultraviolet sterilizer. Jadi biar dibersihin dulu. BTW kalau kalian lihat nih pemandangannya kan bagus banget ya. Daun-daunnya warna merah, warna kuning, itu karena lagi musim gugur. Nah, pas bulan-bulan Maret April gitu kan ada sakura nih, musim sakura. Ini juga makin bagus lagi karena full sakura gitu guys. Kalau misalnya kalian ke Jepang pas musim-musim itu, jangan lupa kesini dan ajak orang yang kalian cintai ya. Oke, jadi buat kalian yang sudah nonton, Arigatou gozaimashita.
Makannya mantap jiwa. Nah, itu tadi teman-teman materi yang saya sampaikan. Gimana? Menarik kan? Bisa kita tarik kesimpulan bahwa karya wisata siswa di Indonesia dan juga karya wisata siswa di Jepang memiliki beberapa kesamaan. Di antaranya yaitu para siswa yang menaiki bus ke tujuan karya wisata tersebut, kemudian siswa yang berfoto di tempat-tempat menarik, lalu siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk mengobservasi tempat menarik di tujuan tersebut. Kemudian setelah itu siswa makan malam di sebuah penginapan. Namun bedanya kalau di Jepang itu penginapannya tradisional seperti ryokan, di Indonesia penginapannya seperti hotel dan lain-lain. Kemudian siswa yang makan makanan khas daerah tersebut. Kalau di Jepang seperti ada sukiyaki, kalau di Indonesia seperti yang saya contohkan tadi yaitu mie ongklok. Kemudian tak lupa juga siswa membeli oleh-oleh khas daerah tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat dan juga penyampaian materi yang kurang mengenakan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Sayonara.